Hit 'em up. Hai, kenalin aku Kacang. Ya, aku memang mengandung lemak. Kira-kira kalian anggap aku makanan sebagai teman atau musuh nih? Dengar kata lemak, pasti kalian takut kan? Ayo ngaku. Eits, tapi jangan selalu buruk sangka dulu ya. Karena lemak juga dibutuhkan untuk tubuh kita loh. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang lemak. Aku Kacang dan mengaruh pada berat badan. Apa itu lemak? Lemak adalah senyawa kimia tidak larut dalam air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Pengertian lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti ether, kloroform, dan benzen. Lemak di dalam tubuh sering dianggap mengganggu penampilan atau kesehatan. Fungsi lemak bagi tubuh sangat banyak padahal. Lemak juga merupakan salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, sebagaimana protein dan karbohidrat. Hanya saja akan mengganggu penampilan dan membahayakan kesehatan jika jumlahnya berlebihan. Kacang memang mengandung lemak, dan jumlah lemaknya berbeda-beda di setiap jenis kacang. Misal, 30 gram kacang mete mentah atau pistatik mengandung sekitar 15 gram lemak. Sedangkan makadami mentah dalam jumlah yang sama mengandung sekitar 22 gram lemak. Kacang terutama mengandung lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda. Jenis lemak ini dikenal sebagai lemak baik. Mereka dapat membantu menurunkan kolesterol saat kita mengonsumsinya sebagai pengganti lemak jenuh. Nah, jadi kacang sebenarnya bisa naikin berat badan atau nurunin. Yuk kita bahas lagi. Studi yang mengamati kebiasaan makan dan berat badan orang dalam waktu lama menemukan orang yang rutin makan kacang cenderung mengalami penurunan berat badan dari waktu ke waktu. Kami melihat pola serupa dalam studi klinis yang meminta orang untuk memasukkan kacang ke dalam makanan mereka dan kemudian melihat efeknya pada berat badan. Sebuah tinjauan terhadap lebih dari 30 penelitian meneliti efek makan kacang-kacangan terhadap berat badan. Tidak ditemukan orang yang makan kacang mengalami peningkatan berat badan, indeks massa tubuh atau BMI atau lingkar pinggang dibandingkan dengan kelompok kontrol orang yang tidak makan kacang. Faktanya, satu penelitian menemukan bahwa ketika orang makan dengan pola makanan yang bertujuan untuk menurunkan berat badan, kelompok orang yang makan kacang-kacangan kehilangan lebih banyak lemak tubuh daripada mereka yang tidak makan kacang. Penjelasan kacang membantu pengaturan berat badan dengan beberapa cara. 1. Penyerapan lemak-lemak dalam kacang-kacangan tidak sepenuhnya dicerna dan diserap oleh tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa 68% hingga 94% lemak dari kacang-kacangan yang terserap. Kedua, konsumsi kacang meningkat rasa kenyang dan menekan rasa lapar atau keinginan untuk makan. Akibatnya asupan makanan berkurang. Efek ini disebabkan kandungan protein, lemak, dan serat pada kacang. 3. Pengeluaran energi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa makan kacang-kacangan dapat meningkatkan jumlah energi yang kita bakar. Studi lain menunjukkan bahwa energi yang kita bakar setelah makan kacang-kacangan berasal dari sumber lemak, artinya kita membakar lebih banyak lemak dan menyimpan lebih sedikit lemak di tubuh. Penyerapan lemak yang lebih rendah, asupan makanan yang berkurang, dan pengeluaran energi yang lebih besar secara kolektif berkontribusi pada efek pengaturan berat kacang-kacangan. Pengaruh biji-bijian terhadap berat badan belum diteliti secara ekstensif, tapi kemungkinan serupa dengan kacang-kacangan karena juga tinggi protein, lemak, dan serat yang sehat. BTW nih, aku Kacang juga udah sering difitnah kalau aku penyebab jerawat. Pada bilang jangan makan kacang lah, nanti jerawatan. Please, sebenarnya itu nggak kayak gitu loh. Pada dasarnya jerawat itu ditimbulkan karena adanya folikel pada rambut yang tersumbat oleh sel kulit mati.
Nah, kotoran dan sebum yaitu suatu zat yang dihasilkan oleh kelenjar minyak yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Sebetulnya jerawat muncul pada wanita itu disebabkan adanya perubahan hormon saat menjelang menstruasi. Munculnya jerawat juga sering terjadi pada masa remaja. Karena pada saat pubertas, produksi sebum oleh kelenjar minyak sangat meningkat, bahkan bisa melebihi jumlah yang dibutuhkan kulit. Selain karena hormon, penyebab munculnya jerawat juga dipengaruhi oleh faktor pola makan yang kita konsumsi seperti susu, coklat, dan kacang sering disebut sebagai makanan yang menimbulkan jerawat. Kacang memang mengandung lemak yang tinggi, tapi tidak sebanyak itu sampai menyebabkan penumpukan dan penyumbatan lemak pada pori-pori kulit hingga menyebabkan jerawat. Penyebab jerawat sendiri bukan karena lemak yang dikonsumsi pada kacang, melainkan adanya alergi terhadap kacang. Nah, untuk mengetahui apakah kita ini alergi pada kacang atau tidak, bisa dicoba untuk menghindari makanan yang mengandung kacang selama 1-2 bulan. Jika kita makan kacang dan timbul jerawat, kemudian setelah menghindari kacang tersebut selama 2 bulan dan wajah kita bersih dari jerawat, dapat disimpulkan berarti kita yang mengalami alergi terhadap kacang. Beberapa ahli percaya sebetulnya mengonsumsi kacang malah bisa mengurangi timbulnya jerawat karena kacang mengandung banyak asam lemak omega 3 yang memiliki sifat anti radang. Beberapa jenis kacang almond juga mengandung asam oksalat yang baik untuk merawat kulit dan mencegah timbulnya jerawat. Kacang kedelai juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kulit. Kandungan omega 3 dari kacang kedelai telah terbukti mampu melawan inflamasi pada tubuh, mencegah kulit kering, dan membuat kulit tampak awet muda. Jadi gak usah takut makan kacang lagi ya. Muhasabah diri Anda. Secara keseluruhan bukti menunjukkan bahwa kacang adalah makanan mengandung lemak yang dapat memberi kita banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi kalian gak perlu takut untuk konsumsi kacang ya teman-teman, karena tidak ada pengaruhnya terhadap lingkar pinggang. Tapi tetap ingat konsumsi sewajarnya, jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Sekian, terima kasih.